Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Arsy sebagai mahasiswa dari jurusan Ilmu Tanah Universitas Lampung dengan NPM 21141811029, dan pada presentasi ini saya akan eh, men-sharing atau membahas mengenai terasering sebagai upaya konservasi tanah dan air dalam pertanian. Nah, eh, latar belakang dari pembuatan terasering ini sebenarnya adalah karena lahan-lahan yang ada di pertanian itu memiliki kecuraman yang sangat tinggi, sehingga terjadi masalah yaitu erosi dan juga mudah longsor. Nah, erosi itu merupakan pengikisan tanah oleh air, angin, atau es. Nah, sedangkan longsor adalah gerakan tanah yang eh, menuruni lereng. Nah, lahan di daerah pegunungan atau perbukitan biasanya memiliki kemiringan yang curam, sehingga sangat rawan terjadi erosi dan juga longsor ini. Sehingga perlu dilakukan teknik konservasi yang dapat mengatasi masalah mengenai erosi dan juga longsor tersebut. Sehingga dapatlah sebuah metode yaitu terasering. Nah, terasering sendiri merupakan teknik konservasi tanah dan air dengan membuat teras-teras di lereng bukit atau gunung. Nah, kemudian teras-teras ini berfungsi untuk memecah lereng menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan landai. Nah, efeknya adalah aliran air akan melambat sehingga mengurangi kecepatan dari terjadinya erosi dan juga longsor. Nah, terasering ini sebenarnya sudah sangat lama digunakan dari zaman kuno, terutama di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Nah, kemudian mengapa sih harus terasering? Nah, kita perlu tahu bahwa terasering ini memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama yaitu mengurangi erosi dan longsor. Terasering ini dengan cara kita memecah lereng menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan landai, maka hal ini dapat mengurangi atau memperlambat aliran air untuk langsung tergerus ke bawah, sehingga air akan tertahan lebih dahulu di teras-teras dan dia tidak langsung serta-merta turun ke bawah. Hal ini dapat mengurangi kecepatan dari terjadinya erosi. Teras-teras ini juga dapat menahan tanah agar tidak longsor ke bawah. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Nah, untuk meningkatkan ini, efeknya adalah terasering membantu meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan membuat lahan menjadi lebih datar dan mudah untuk diolah. Nah, sehingga ketika kita memberikan pupuk dan juga memberikan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman, itu tidak langsung tergerus ke bawah karena dia akan tertahan lebih dahulu di teras-teras yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah. Nah, infiltrasi merupakan proses masuknya air ke dalam tanah. Nah, dengan teknik terasering ini, ia dapat membantu meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah dan memperlambat aliran air, sehingga mengurangi resiko terjadinya banjir maupun menjaga ketersediaan air dalam tanah. Kemudian meningkatkan kesuburan tanah. Terasering ini dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah dengan memperlambat aliran air dan mencegah erosi. Eh, Erosi ini dapat membawa unsur hara dari tanah sehingga dapat mengurangi kesuburan tanah. Nah, sehingga terasering dapat menjaga hal tersebut dan menjaga unsur hara agar tetap berada di dalam
eh, tanah. Kemudian yaitu meningkatkan daya dukung lahan. Terasering dapat membantu meningkatkan daya dukung lahan dengan mencegah erosi dan longsor. Erosi dan eh, longsor ini eh, dapat menyebabkan lahan menjadi sangat tidak stabil dan mudah rusak. Hal ini dapat dibantu dengan terasering karena dia dapat menahan lahan dengan lebih stabil dan kuat. Kemudian itu meningkatkan estetika lahan. Tentunya kita paham bahwa terasering memerlukan eh, apa ya, desain, dan desain tersebut akan menjadi suatu estetika apabila kita bisa mengelola dan mendesainnya dengan sangat baik dan cantik. Berarti itu indah dan menarik juga. Nah, lanjut kemudian yaitu prinsip desain terasering. Jadi di sini ada prinsip-prinsip desain dari terasering. Yang pertama yaitu kemiringan lereng. Artinya kita tahu bahwa kemiringan lereng adalah faktor utama dari kita melakukan terasering. Telah disebutkan di latar belakang sebelumnya, sehingga kemiringan lereng yang curam membutuhkan teras yang lebih lebar gitu. Jadi dia memerlukan teras yang lebih lebar dan juga lebih banyak. Kemudian jumlah dari teras. Jumlah dari teras ini tergantung pada kemiringan lereng dan luas lahan yang akan ditanami. Semakin curam kemiringan lereng, maka semakin banyak yang dibutuhkan. Kemudian tingkat dan jarak antar teras. Eh, Tingkat dan jarak antar teras ini eh, bergantung pada kemiringan lereng dan jenis tanaman yang akan ditanam. Misalnya kita akan membuat padi, sehingga tingkat dan jarak yang antar teras itu harus tidak terlalu jauh. Sedangkan berbeda dengan kita ingin menanam misalnya tumbuhan seperti eh, maksudnya seperti pohon atau lain halnya kita bisa menanam lebih jarang gitu. Tapi tidak terlalu jarang juga karena erosi rawan terjadi jika jarak tanaman itu sangat tidak teratur dan juga lebar-lebar. Nah, kemudian eh, tingkat tinggi dari teras yang ditentukan itu berdasarkan jenis tanaman, seperti misalnya apabila dia padi, maka dia memerlukan teras yang lebih tinggi dan lebih sempit karena dia membutuhkan sangat banyak air. Berbeda dengan misalnya tanaman jagung. Dia lebih rendah tingkat terasering-nya, dan juga jarak tanamnya itu eh, lebih lebar karena dia tidak membutuhkan air yang terlalu banyak. Kemudian bentuk teras ya bisa dilihat sendiri, bentuknya itu dapat segitiga, lurus, ataupun segi panjang. Bentuk trapesium ini eh, asalkan dia memenuhi dari kemiringan ataupun dapat mengatasi kecuraman dari kelerengan yang ada di gunung ataupun lahan. Kemudian yaitu konstruksi dari teras. Ya, konstruksi ini dimaksudkan untuk sebagai support ataupun bantuan atau bahan tambahan untuk memperkuat dan memperkokoh teras-teras sharing yang dibuat. Nah, kemudian prinsip-prinsip lainnya yang penting kenapa kita harus menerapkan prinsip-prinsip itu, yaitu yang pertama adalah mengurangi erosi dan juga longsor. Kemudian meningkatkan produktivitas lahan pertanian, meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah, dan juga meningkatkan kesuburan tanah. Dan yang terakhir, meningkatkan daya dukung lahan. Nah, langkah-langkah kita dapat
Apakah kita menerapkan terasering atau pembuatan terasering ini, yang pertama yaitu kita harus merencanakan. Yang pertama kita survei lahan. Kita harus mengetahui dahulu dan melihat keadaan dari lahan tersebut, apakah dia landai ataupun curam atau sangat curam ataupun drainasenya seperti apa, sehingga kita bisa mengetahui dan menentukan lahan mana yang dapat atau apa metode apa, bukan metode, seberapa jauh dan juga lebar terasering yang harus kita gunakan. Kemudian kita analisis kondisi lahan, desain terasering tentunya, dan kemudian kita memikirkan anggaran yang harus digunakan. Dan kemudian yaitu pembukaan lahan, ini dilakukan untuk membersihkan lahan atau vegetasi yang ada di atas permukaan lahan. Hal ini dilakukan agar kita dapat membuat terasering itu menjadi lahan terbuka baru untuk dilakukan pertanian dan mengganti tanaman-tanaman sebelumnya. Vegetasi yang dimaksud itu seperti semak belukar ataupun gulma-gulma yang ada di daerah miring tersebut, ataupun pohon-pohon liar. Kemudian kita melakukan pembuatan konstruksi teras dan penanaman. Nah, pembuatan teras ini kita lakukan dengan menggali tanah sesuai dengan desain yang telah kita buat tadi. Kemudian kita lakukan konstruksi keras untuk memperkuat teras dan mencegah erosi. Dan kemudian kita baru dapat menanami lahan terasering itu dengan tanaman yang kita mau atau kita rencanakan awalnya. Nah, selain dari manfaat dan juga efek positif dari terasering tadi yang telah disebutkan, terasering ini juga memiliki tantangan dan juga kendala. Nah, kita tahu bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa terasering merupakan teknik konservasi tanah dan air yang memiliki banyak manfaat, tapi juga memiliki banyak sekali tantangan dan kendala. Yang pertama yaitu pembangunannya yang sangat mahal, terutama jika menggunakan bahan-bahan berkualitas. Bahan-bahan itu bisa jadi beton, bisa batu, bisa material lain yang sangat kuat untuk menopang terasering, fondasi dari terasering tersebut. Dan kemudian yaitu yang kedua, perawatan yang intensif. Untuk memastikan bahwa terasering itu selalu berfungsi dengan baik, maka kita harus selalu cross-check dengan merawat dari terasering ini, sehingga kita memerlukan tenaga dan juga waktu yang sangat intens untuk menjaga terasering ini masih sangat efektif dan berfungsi dan produktivitasnya masih sangat baik. Kemudian pengaruh terhadap lingkungan. Nah, pembangunan terasering ini juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti perubahan tata air dan habitat. Misalnya kita membuat terasering di daerah yang habitatnya adalah hewan-hewan satwa liar, namun kita ubah menjadi lahan pertanian baru dengan terasering, maka kita dapat istilahnya kita mengusir satwa liar tersebut, dan ya kita mengusir satwa tersebut. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi ini adalah meskipun terasering ini memiliki tantangan kendala, namun manfaat yang diberikan oleh terasering ini sangat lebih besar daripada tantangan dan kendala tersebut. Oleh karena itu, terasering masih layak dan efektif untuk dilakukan petani di Indonesia. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa cara-cara dari terasering ini sangat banyak dan juga cukup eh, mengambil atau menyita waktu kita untuk kita lakukan, dan itu juga eh, belum lagi desainnya juga. Namun di samping dari pembuatannya yang rumit, desainnya yang sulit, dan juga efek dari
pembuatan terasering ini lumayan banyak tadi disebutkan, manfaat yang kita lakukan itu sangat banyak. Jadi jangan takut ataupun jangan, ya, seperti yang disebutkan tadi bahwa efek dari terasering ini sangat banyak. Saya ada 6 poin tadi kalau tidak salah, yaitu mengurangi erosi dan longsor, meningkatkan produktivitas, kemudian meningkatkan infiltrasi air, kemudian kita dapat meningkatkan kesuburan tanah, kemudian meningkatkan daya dukung lahan, dan juga meningkatkan estetika dari lahan. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan juga antusiasme yang telah saudara berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.